bahwa masa SMP adalah salah satu masa yang indah. Masa dimana kita bisa bermain sepuasnya tanpa memikirkan hal-hal serius, tanpa memikirkan bayar kontrakan, bayar listrik bulanan, bayar air, menuruti permintaan orang tua, dan lain sebagainya. Tapi bagi saya masa SMP adalah salah satu masa neraka. Dari sekian banyak momen yang bagaikan neraka tersebut, saya memiliki satu cerita yang sampai saat ini masih terbenam di otak saya. Tapi sebelum kita ke situ, saya akan memberitahu kalian bagaimana sebenarnya saya di SMP waktu itu. Singkat cerita, saya nggak punya teman. Tidak. Saya punya teman, tapi 3-4 orang aja. Dan saya sangat menghargai 3 orang teman saya itu. Tapi yang lainnya kayak benci sama saya. Kalau kalian nonton video sebelumnya, cerita saya saat SD, saya mengatakan di situ bahwa saya merupakan anak yang pecicilan dan nakal. Kita bilang saja kalau hal itu tidak berubah ketika saya masuk SMP. Intinya karena saya nakal dan saya pecicilan, tidak banyak yang ingin berteman dengan saya. Dan juga ketika saya berbicara dengan orang lain, mereka seperti kayak menghindar dari saya. Bahkan saking parahnya, setiap kali ada pergantian teman duduk sebangku, gak ada yang pernah mau sama saya. Ada sih, tapi nggak sebanyak sama yang mau. Oke, jadi di mana cerita memalukannya? Jadi kalian tahu kan, di setiap kelas pasti ada satu cewek yang cakep, yang bintang kelasnya dan lain-lain. Dan seperti bocah-bocah SMP pada umumnya, saya pernah memiliki perasaan terhadap cewek tersebut. Kita sebut saja nama cewek ini adalah Putri ya. Tapi semuanya hancur. Semuanya hancur. Kenapa hancur? Pada waktu itu kami pernah melakukan studi lapangan ke pabrik mebel terdekat di dekat SMP kami. Tentu saja untuk pergi ke sana butuh bus dong, kan banyak anak-anak soalnya banyak orang. Lalu seperti bocah-bocah SMP pada umumnya, gak tahu kenapa anak cowok tuh sukanya duduk di belakang kan. Dan saya selalu ingin yang paling belakang. Nah, kalian ingat gak? Saya punya 3 teman dekat yang sebelumnya saya sebutkan. Kita sebut saja 3 teman dekat saya itu Andi, Firman, dan Dika. Intinya kami berempat dapat kursi yang paling belakang karena kami tiba yang paling pertama di bus saat itu. Lalu sudah kami berempat duduk, tiba-tiba cewek yang saya suka ini, dia juga masuk dan duduk di sebelah saya. Bisa kalian bayangkan, bocil SMP yang baru dapat pubertas, tiba-tiba duduk di samping kanan orang yang dia sukai. Lalu saya benar-benar gemeter agak hebat. Putri. Tapi tiba-tiba dia mengatakan seperti ini. Aku nggak mau duduk di samping William. William nama saya. Andi aja dong, tolong Andi tukaran. Hancur sudah berkeping-keping harapan saya. Saya langsung trauma sama cewek dan saya memutuskan no woman. Oke, tapi ceritanya belum selesai. Singkat cerita, akhirnya saya lulus, saya masuk SMA yang berbeda dengan dia, dan saya lulus SMA, lalu saya juga masuk kuliah. Lalu secara tidak sengaja, setelah saya masuk kuliah, saya bertemu dengan cewek ini lagi, dengan si Putri. Nah, gimana ketemunya? Lebih cepatnya kami bertemu pada saat sedang masa ospek. Nah, pada saat masa ospek, kan dibagi grup tuh, banyak grup, mungkin sampai 20 grup. Saya masuk grup G. Lalu saat saya masuk grup G, saya menemukan dia loh. Tapi saya langsung pura-pura tidak kenal karena saya takut kan. Saya masih malu dengan kejadian yang dulu saat SMP. Lalu ini kejadian yang paling lucunya. Saya tidak berbohong, Putri yang pertama kali mendatangi saya dan dia berkata, "Kamu William ya? William kan yang di SMP?" Oke, sekarang saya tanyakan pada kalian semua. Ketika kalian sudah diperlakukan seperti itu pada saat SMP, lalu kalian juga cukup terkenal sebagai orang yang tidak punya teman, ketika kalian terkenal nakal, dan apa yang Anda lakukan ketika Anda di situasi ini? Benar, saya menggunakan rencana paling efektif. Ini rencana yang tidak dipikirkan untuk semua orang dan hanya saya yang bisa menggunakan ini. Siapa ya? Rencana pura-pura tidak kenal. Loh, kamu kan William? Enggak, siapa ya? Saya mau kesana dulu ya. Dan saya tahu kalau Putri tahu kalau saya berbohong. Ya, dan untung saja kami tidak satu kelas dan tidak satu fakultas. Jadi ya walaupun saya bertemu, kadang saya cuma berpapasan, tapi saya langsung pura-pura nggak kenal. Saya benar-benar pura-pura tidak tahu. Saya nggak tahu apa pendapat dia sama saya. Mungkin saya dikira aneh. Tapi begitulah cerita saya. Itu ya sih. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya, kalau kalian yang belum.
Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.